Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 21 BGP Jambi dari SMP Negeri 14 Tanjung Jambung Timur. Kali ini akan membuat video koneksi antar materi budaya positif. Kesimpulan materi, saya memahami bahwa budaya positif adalah lingkungan belajar yang menyenangkan, aman, nyaman, dan mendukung murid untuk berkembang. Maka dari itu, saya harus berusaha untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah saya. Budaya positif dapat diciptakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas atau sekolah, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, mandiri, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta memahami dan menyadarinya bukan didasarkan pada hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen. Motivasi perilaku manusia terbagi ke dalam 3. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru di sekolah dalam mengupayakan budaya positif terbagi ke dalam 5 posisi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan dalam posisi ini guru diharapkan menempati posisi manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kodrat yang dimiliki murid. Materi yang kedua adalah nilai guru penggerak. Budaya positif akan dengan mudah terbangun jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Materi yang ketiga adalah visi guru penggerak. Keterkaitannya adalah salah satu perubahan yang diinginkan dalam visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif tersebut dapat disusun dalam prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan yang menarik dan di luar dugaan saya adalah di saat mempelajari tentang teori motivasi manusia dalam pemberian penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi siswa. Di antaranya dapat menyebabkan siswa menjadi ketergantungan dan mematikan kreativitas. Artinya, di saat tidak ada penghargaan, maka dorongan untuk berbuat baik pun dapat berkurang bahkan hilang. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah posisi kontrol saya.
Selama ini saya cenderung di posisi penghukum dan teman, seharusnya sebagai manajer yang menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang terlambat. Saya menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, lalu memvalidkan tindakan yang salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat senang karena mendapatkan ilmu dan panduan untuk menyelesaikan masalah siswa di sekolah dan dapat mengupayakan budaya positif di sekolah saya. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah siswa terlihat senang karena mendapatkan perlakuan yang berbeda dari sebelumnya dan mereka diberikan kesempatan untuk memunculkan motivasi internal untuk melakukan budaya positif. Hal yang harus diperbaiki adalah guru harus menempatkan diri pada posisi manajer. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum atau teman, dan perasaan saya saat itu sering merasa dongkol dan capek karena siswa tidak memiliki kesadaran untuk merubah perilaku negatifnya menjadi perilaku positif. Setelah saya mempelajari modul ini, maka saya mulai memposisikan diri sebagai manajer, dan perasaan saya sangat senang dan tidak terbebani dengan perilaku siswa lagi, karena siswa mulai belajar bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan restitusi, tapi tidak lengkap dan bertahap sampai menjadi segitiga restitusi, seperti memvalidasi tindakan yang salah. Dalam langkah ini, saya menanyakan kepada siswa tentang tindakan yang keliru dan menyampaikan aturan yang benar. Pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari adalah bagaimana membangun tim yang baik di sekolah, sehingga penerapan budaya positif bisa terlaksana dengan baik. Untuk hal ini perlu kolaborasi semua pihak yang ada di sekolah. Demikianlah video kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.